Semua kaget, karena hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo dan Gibran. Silakan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Kapan Megawati dan Prabowo Subianto bertemu? Hanya Puan dan Hasto yang tahu. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Utut Adianto, enggan berspekulasi soal belum juga terrealisasinya pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Padahal, rencana itu sudah dirancang sebelum Lebaran. Utut mengatakan, komunikasi terkait hal tersebut dilakukan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan perwakilan dari Gerindra. Kalau saya belum diinfo oleh Mbak Puan pertemuannya seperti apa, kalau orang seperti saya ini tugasnya menghitung saja, menghitung opsi-opsinya, kata Utut. Utut juga enggan berspekulasi kapan pertemuan antara Megawati dan Prabowo terwujud. Kata dia, yang mengetahui pasti hanya Puan dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto. Utut mengaku hanya mengurusi soal persiapan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024 saja. Itu wilayahnya Mbak Puan, Pak Sekjen. Kalau saya menghitung konsekuensi sebuah pilihan, termasuk konsekuensi di pilkada 2024. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Respons Anies soal PKB Nasdem gabung koalisi Prabowo Gibran. Anies Baswedan menghormati langkah politik Partai PKB dan Partai Nasdem yang bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Anies juga mengatakan hingga saat ini dirinya masih berpegang teguh dengan narasi perubahan yang sudah digaungkan saat maju menjadi calon presiden. Anies yakin narasi perubahan demi kemajuan bangsa itu juga akan terus dipegang partai-partai koalisi pendukungnya yang sekarang berlabuh ke barisan koalisi pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Sebelumnya, dua partai yang ada di koalisi perubahan pendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yakni PKB dan Nasdem, sudah menyatakan sikap untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Pernyataan sikap itu sudah disampaikan dalam pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto. Keesokan harinya, giliran Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang bertemu dengan Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan untuk menyatakan kerjasama dengan koalisi pemerintah. Situasi tersebut membuat PKS menjadi satu-satunya partai pendukung Anies Muhaimin yang saat ini masih berada di ambang pintu memasuki koalisi besar atau menjadi oposisi. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Pakar sebut Prabowo mampu lanjutkan strategi geopolitik Jokowi. Pakar Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Robi Sugara, mengatakan kebijakan politik luar negeri calon presiden terpilih Prabowo Subianto diyakini mampu melanjutkan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam konteks strategis untuk menghadapi tantangan geopolitik global. Menurutnya, Prabowo memiliki kompetensi dalam melanjutkan peran Presiden Jokowi yang telah berhasil di kancah internasional. Prabowo bukan hanya melengkapi tapi menyempurnakan peran Indonesia di kancah internasional. Jokowi sudah bagus dan berhasil membawa Indonesia disegani di kawasan ASEAN. Jokowi juga telah sukses memaksimalkan peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 dan juga berhasil mengharumkan Indonesia di panggung dunia. Kepemimpinan strategis Prabowo akan menyempurnakan keberhasilan Jokowi. Prabowo diyakini akan mampu menyuarakan kepentingan negara Indo-Pasifik dan negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia di dunia internasional. Apalagi, Indonesia sudah tergabung dalam keanggotaan G20, di mana Indonesia sudah setara dengan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Di sini peran Jokowi sangat kuat. Peran Jokowi selama 10 tahun terakhir ini sudah sangat kuat dan ke depan akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Selama ini Presiden Jokowi sudah menjalankan perannya di kancah internasional dengan sangat baik. Prabowo sudah terbukti mampu tampil di panggung internasional. Misalnya, dia tampil pertama kali di forum yang strategis, seperti yang sudah disampaikan kepada dunia tentang resolusi konflik Rusia-Ukraina. Selain itu, Prabowo sudah menunjukkan prestasinya di balik keberhasilan Indonesia dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga di jalur Gaza, Palestina melalui jalur udara beberapa waktu lalu. Keberhasilan bantuan kemanusiaan dari Indonesia ke Palestina melalui jalur udara ada peran Prabowo yang sukses merealisasikan arahan Presiden Jokowi, yakni sukses bekerja sama dengan Raja Yordania. Lebih jauh, pengajar mata kuliah hubungan internasional itu mengatakan, publik saat ini menantikan Prabowo Subianto ke depan tampil berpidato di forum PBB dan hal itu sangat strategis bagi Indonesia di mata dunia. Terkait urusan dalam negeri,
Roby Sugara berpendapat hal tersebut akan dibantu oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dengan melanjutkan program kerja Presiden Jokowi sebelumnya. Kita sama-sama menantikan Prabowo pidato di forum PBB. Dia akan menggelegar, terkait urusan dalam negeri menurut saya akan dibantu Gibran dalam melanjutkan program Pak Jokowi dan dia paham, jadi di kepemimpinan ini akan lebih menarik. Berita selanjutnya, Gerindra sebut ketidakhadiran Prabowo di halal-bihalal PKS bukan sinyal penolakan. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, membantah ketidakhadiran Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam acara halal-bihalal yang digelar Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, merupakan sinyal penolakan untuk PKS yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Dasko menyebut, ketidakhadiran Prabowo dan persetujuan PKS bergabung ke Koalisi Indonesia Maju merupakan dua hal yang berbeda dan tidak berkaitan. Ketidakhadiran Prabowo di acara PKS itu tidak dapat dikaitkan dengan masalah belum direstui atau belum adanya komunikasi dengan PKS, sehingga agar dapat dipisahkan mengenai masalah bergabung dan tidak kehadiran pada acaranya PKS, ujar Dasko. Dasko menjelaskan, undangan dari PKS memang diberikan kepada Prabowo melalui Dasko. Dia menyebut, undangan itu diterima pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Dasko mengklaim, Prabowo memang tidak bisa memenuhi undangan PKS karena harus hadir di acara keluarga yang telah dijadwalkan lebih dulu daripada undangan PKS. Pak Prabowo memang tidak bisa hadir di undangannya PKS. Itu diberikan undangan melalui saya pada hari Kamis dan sementara Pak Prabowo sudah punya acara terjadwal dengan keluarga di Hambalang yang tidak bisa ditinggalkan karena itu acara silaturahmi keluarga, kata dia. Sementara itu, Tempo telah berupaya bertanya mengenai respons Koalisi Indonesia Maju atas keinginan PKS bergabung dengan Koalisi Prabowo itu. Namun, hingga berita ini ditulis, Dasko belum menanggapi pertanyaan Tempo. Adapun Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, menilai, ketidakhadiran Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam acara halal-bihalal yang diadakan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, merupakan sinyal penolakan untuk PKS yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau Koalisi Indonesia Maju. Adi menduga, Prabowo belum menemukan titik temu untuk membuka komunikasi dengan PKS. Padahal, PKS bentangkan karpet merah andai Prabowo datang ke halal-bihalal mereka. Tapi nyatanya tak datang. Jelas itu penolakan, kata Adi. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebenarnya telah diundang untuk menghadiri acara halal-bihalal PKS. Namun, keduanya tak hadir dalam acara ini. Prabowo rencananya akan diwakili oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Namun, hingga acara berakhir, Muzani belum tampak hadir di kantor DPP PKS. Adapun mantan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin hadir dalam acara ini. Selain itu, sejumlah pimpinan partai politik hadir dalam halal-bihalal yang diadakan PKS. Beberapa di antaranya yaitu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, dan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto.